Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima ini kita akan bahas tentang persamaan nonlinear pada metode interpolasi dan metode Newton-Raphson. Kita bisa lihat dari permasalahan yang ada di sini nanti akan tunjukkan bahwa ada dua metode yang akan kita bahas, yaitu metode yang kita kenal dengan metode false position atau kita kenal dengan interpolasi linear. Nah, kita lihat dari interval delta x yang ada di sini, ini delta x nanti kita akan menghitung nilai fx itu akan sehingga nilai x dari kedua titik tersebut itu apakah berlawanan tanda. Nah, di sini bisa kita lihat dari grafik yang tertampil di layar bahwa nilai dari xn plus 1 dikurangi dengan xn itu apakah berlawanan tanda dengan nilai dari fxn plus 1 dikurangi dengan fxn. Apabila itu ada yang berlawanan tanda, maka akan semakin mendekati nilai x star-nya. Nah, hal ini kita bisa ketahui dengan bentuk di mana ada segitiga tadi, itu akan kita masukkan dalam segitiga sebangun. Kita bisa lihat dari nilai yang ada di sini, ini dia, maka kita bisa melihat ada bentuk dari nilai segitiga sebangunnya, sehingga nilai x star ini bisa dicapai. Nah, hal ini perlu kita lihat hasilnya, di mana nilai x star itu sama dengan nilai xi ditambah dengan 1 dikurangi dengan fxi plus 1 dibagi dengan nilai fxi plus 1 dikurangi dengan fxi dikalikan dengan nilai xi plus 1 dikurangi dengan xi, kemudian dikalikan dengan nilai pembagian tadi, kemudian dikurangkan dengan nilai xi plus 1. Sehingga cara ini nanti kita akan masukkan menjadi bentuk interpolasi linear dari nilai fxi atau nilai fxi plus 1 terhadap nilai kedua fungsi apakah tanda tersebut berbeda. Nah, hal ini perlu kita lihat dari nilai tingkat ketelitiannya. Nah, kita bisa lihat pada contoh, hitunglah salah satu akar dengan nilai interval dari nilai xi, yaitu nilai xi1, kemudian x2 itu sama dengan 2 atau nilai xi plus 1-nya. Nah, sehingga dari nilai tersebut kita bisa melihat dari fungsi yang diketahui, yaitu adalah nilai x pangkat 3 plus x pangkat 2 min 3x min 3. Dengan nilai ketelitian 0,001 atau kita namakan nilai toleransi, maka penghitungan dari nilai fx, yaitu nilai x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 2, ini kita masukkan terhadap nilai fx yang diketahui tadi. Maka didapatkan nilainya adalah negatif 4 dan 3. Hal ini akan menjadi nilai yang baru terhadap nilai x star-nya, maka nilai x star tersebut bisa kita ambil dari nilai perhitungan yang muncul dari nilai x1 plus 1 terhadap nilai yang kita munculkan tadi 2. Dengan nilai fxi plus 1-nya adalah 3, dengan dibagi dengan nilai 3 plus 4, 2 min 1, maka muncul nilai x star yang baru. Nah, perhitungan ini perlu dihitung dari nilai fxi plus 1-nya dan fxi yang masing-masing sudah dihitungkan. Tadi hasilnya 3 dan negatif 4, maka dikurangkan hasilnya positif ya. Nah, maka fx star yang baru sudah didapatkan, nilainya adalah negatif 1,36449. Maka karena nilai fx star-nya bertanda negatif, maka letak nilai x yang baru nanti akan digantikan dengan nilai x star yang berikutnya. Nah, hal ini bisa kita lihat pada hasil berikut. Nah, pada nilai interpolasi tadi kita bisa ketahui bahwa nilai dari fx star itu didapatkan kalau kita sudah menghitung nilai x star-nya. Nah, berarti nilai di sini kita masukkan, fxi-nya sudah dapat dihitungkan, nilai fxi plus 1 sudah dapat dihitungkan, maka nilai x star yang baru sudah bisa muncul. Sehingga nilai fx star yang baru nanti akan didapatkan dari nilai x star-nya. Maka tanda ini kalau kita ambil, ini ada catatannya, bahwa fxi kalau dikalikan dengan fx star, itu apakah bertanda negatif? Kalau bertanda negatif atau kurang dari 0, maka nilai x star itu akan menggantikan nilai xi plus 1, berarti akan menggantikan angka 2. Namun karena ini tandanya positif ya, sehingga lebih dari 0 bertanda positif, maka nilai xi itulah yang akan digantikan terhadap nilai x star-nya. Hal ini akan continue caranya secara berlanjut. Apakah nilai tanda tadi berubah tandanya? Jika tidak ada yang berubah tanda, maka akan continue terus di sini.
Sehingga nilai dari perkalian fxi dengan fx starnya itu diambil sebagai tandanya. Kemudian kita bisa melihat dari nilai toleransinya. Kalau nilai toleransi tadi sudah mendekati 0, nah seperti iterasi kelima ini sudah mendekati 0, maka nilai ini sudah bisa dikatakan sebagai iterasi tersebut berhenti atau nilai x starnya sudah bisa diambil sebagai nilai xi-nya. Namun karena kita belum menemukan xi yang sama dengan nilai x starnya, maka dilanjutkan sampai iterasi tersebut benar-benar sesuai sama 1,7320. Karena ini sudah sama, kita masukkan sebagai iterasi yang berhenti. Nah, algoritmanya bisa kita lihat seperti berikut, bahwa nilai fungsi interval yang baru untuk nilai fxn, kemudian fxn plus 1, itu apakah berbeda? Kalau itu berbeda, maka kita bisa masukkan terhadap nilai interval yang tadi, terhadap delta x itu tadi, kita bisa masukkan apakah nilai fx starnya nanti itu berlawanan tanda atau tidak. Kalau itu bisa diketahui kalau berlawanan tanda, apakah dia positif atau negatif, itu menggantikan xi plus 1 atau xi-nya. Kalau fxi dan x starnya itu sudah 0, maka iterasinya berhenti. Mungkin pada iterasi kelima tadi ya kita lihat. Namun kalau iterasi tersebut kita ingin puaskan apakah fx star tersebut berhenti di 0 dan kemudian itu xi-nya sudah sama dengan x starnya, maka kita bisa mengatakan iterasi tersebut sudah sesuai atau akarnya sudah sama. Baik, kita lanjutkan ke bentuk metode Newton-Raphson. Pada metode Newton-Raphson ini, metode pendekatan dengan menggunakan satu titik awal pendekatan tersebut, apakah itu memiliki nilai pendekatan yang gradien sama. Nah, ini kita lihat dengan nilai perhitungan rumusnya xi plus 1 sama dengan xi dikurangi fxi dibagi dengan f aksen xi, kalau ini turunannya. Hal ini kita bisa ketahui dari perhitungan bahwa cara penyelesaian terhadap nilai Newton-Raphson kita bisa lihat di sini. Kita ambil turunannya dulu. X pangkat 3 plus X pangkat 2 dikurangi dengan 3X min 3. Maka kalau diturunkan hasilnya 3X pangkat 2 plus 2X min 3. Ini hasil turunannya. Sehingga nilai penghitungannya kita bisa masukkan untuk nilai XI plus 1-nya yang baru. Nilainya sebagai berikut. Dengan cara kita perlu memerlukan nilai xi plus 1 yang akan kita capai. Nah, maka nilai xi atau nilai x1 itu antara kita ambil sembarang ya, berarti artinya saya contohkan di sini 1. Maka f1 ini hasilnya negatif 4 terhadap nilai fx-nya, f aksen x-nya hasil turunan tadi hasilnya 2. Maka kita bisa lanjutkan turunan tadi, apakah turunan tersebut berlaku sama untuk yang selanjutnya terhadap nilai xi plus 1-nya. Ini ada kekeliruan ya terhadap nilai xi plus 1-nya. Nah, cara ini bisa kita lihat dengan bentuk berikut. Nah, kalau kita masukkan nilai xi sembarang, maka perlu kita masukkan dengan penghitungan fxi-nya yang baru terhadap ini. Kemudian xi plus 1 sama dengan hasil dari ya xi dikurangi dengan f xi dibagi dengan f aksen xi-nya. Berarti nilai dari xi plus 1 diambil dari nilai xi dikurangi dengan f xi dibagi dengan f aksen xi-nya. Ini hasilnya. Maka nilai xi yang baru akan dimunculkan terhadap nilai f xi plus 1. Hal ini punya catatan khusus apabila nilai tersebut itu ada mendekati nilai 0 terhadap nilai fxi plus 1, maka nilai pada metode Newton-Raphson itu iterasinya dikatakan berhenti. Nah, di sini iterasinya berhenti pada nilai fxi plus 1-nya itu adalah pada iterasi ke-6. Kenapa pada iterasi kelima sebenarnya sudah 0, itu masih dilanjutkan satu iterasi lagi, karena nilai fxi-nya itu belum 0. Karena nilai fxi kalau sudah 0 dan x-nya sudah mendekati nilai yang sama terhadap xi plus 1, maka iterasi tersebut berhenti. Kurang lebih seperti itu bentuk dari algoritmanya ya. Bisa dibacakan di sini bahwa algoritma Newton-Raphson itu lebih sederhana dibanding algoritma pada metode tabel, metode biseksi maupun metode interpolasi linear. Oke, baik. Cara ini lebih efisien dan lebih ringkas dan hasilnya mungkin mendekati hasil yang lebih akurat. Baik, saya kira itu untuk materi tentang persamaan nonlinear. Apabila ada kekurangan saya dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Kita bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.